Pengusaha itu melanjutkan, di mimpi saya itu Rasulullah berkata, beritahu Hamid kami bahwa biasanya dia selalu menyebut namaku dan bersalawat, tapi tadi malam dia lupa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang seorang pemimpin dari negara Turki yang dikenal dengan kecerdasannya, keteguhan hatinya, ketaatannya dalam ibadah, dan bagaimana sang pemimpin inilah yang pertama kali berjuang mati-matian supaya wilayah Palestina tidak direbut oleh kaum Zionis. Siapa lagi kalau bukan Sultan Abdul Hamid II. Yang mana ketika Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpinnya sedang dirundung masalah besar dan mau disogok oleh kaum Zionis, dan hanya dialah orang yang gak silap sama gelimang hartawan. Dan mungkin buat kalian yang selalu ngikutin serial dari Payitat Abdul Hamid yang sebenarnya ditayangkan di stasiun televisi Turki ya, TRT1, tapi mungkin udah ada juga beberapa yang nonton di YouTube, pasti tahu banget nih tentang bagaimana bijaksananya beliau, tegas dan adilnya dari Sultan Abdul Hamid II-nya. Jadi gimana kisah lengkap tentang beliau ini, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum aku mengisahkan secara gamblang nih mengenai seberapa pengaruhnya atau pesona dan lika-liku kehidupan di era kepemimpinannya, aku akan menceritakan sedikit profil atau latar belakang beliau seperti biasanya. Jadi ketika pada tanggal 21 September 1842, Istanbul, Turki dianugerahi peristiwa berharga, yaitu terlahirnya seorang bayi laki-laki dari seorang ibu yang bernama Tirimujgan Kadin Efendi, yang kemudian diberi nama Abdul Hamid. Nah, suami dari Tirimujgan ini adalah Abdul Mejid Satwa, yang kala itu masih menjadi pemimpin Utsmani, merasa sangat senang bukan main. Ya mungkin karena memang kebanyakan orang pada zaman itu, khususnya kalau seorang ayah memang notabene-nya seorang pemimpin, pasti akan ada ngerasa kebanggaan tersendiri lah kan kalau misalnya tahu keturunannya ini adalah seorang laki-laki, ya kan. Karena asumsinya kalau bapaknya seorang pemimpin pasti berharap ke anak laki-lakinya untuk bisa jadi pemimpinnya juga. Tapi sayangnya ketika Abdul Hamid memasuki umur 10 tahun, ibu kandung beliau meninggal dunia. Sehingga yang merawat Abdul Hamid pasca kematian ibunya adalah ibu sambung atau istri bapaknya yang lain yang bernama Piristu Kadin Efendi. Dan sebagai ibu sambung, Piristu ini memang sangat sayang kali lah sama Abdul Hamid. Istilahnya kayak udah kayak anak kandungnya sendiri lah. Dan di lingkungan tempat tinggalnya, Sultan Abdul Hamid semasa kecil itu sebenarnya dianggap sebagai anak yang agak lemah karena sering jatuh sakit. Karena itulah Sultan Abdul Hamid pun sangat gigih dalam mempelajari segala macam disiplin ilmu untuk bisa menutupi kekurangannya ini, yang lambat laun mampu menggeser stigma negatif tentang dirinya yang dianggap lemah dan gampang sakit tadi tuh. Dan masyarakat pun mulai mengakui keberadaannya sebagai pribadi yang sangat kuat. Nah, di bawah didikan ayahnya langsung, Sultan Abdul Hamid ini tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Karena pada saat itu Sultan Abdul Hamid mampu menguasai 3 bahasa Arab, Prancis, Persia di usianya yang masih bisa dibilang muda lah. Hingga ketika Sultan Hamid ini memasuki usia 19 tahun, ayahnya pun ikut menyusul kepergian ibu kandungnya, sehingga kepemimpinan ayahnya Abdul Hamid pun langsung diturunkan ke adik kandung ayahnya Abdul Hamid, atau bisa kita bilang omnya Sultan Abdul Hamid inilah yang bernama Abdul Aziz. Dan pasca kematian ayahnya ini, omnya Sultan Abdul Hamid ini sering melibatkan keponakannya, yaitu beliau Sultan Abdul Hamid, dalam berbagai kepentingan kepemimpinan. Omnya Sultan ini seperti udah ngerasa kalau Sultan punya bibit-bibit seorang pemimpin yang baik. Soalnya kalau misalnya dilihat dari fisiknya ya, meski memang bukan indikator yang berkontribusi besar, Sultan Abdul Hamid ini yaitu bertubuh tinggi, tegap, berkulit sedikit gelap, dan tatapan matanya itu yang tajamnya luar biasa. Nah, Abdul Aziz, omnya sendiri pun mengakui kalau kecerdasan yang memang dimiliki oleh keponakannya itu udah paten kali lah. Mulai dari kemampuan Sultan Abdul Hamid yang bisa berkomunikasi dengan jelas dan lugas, daya ingatnya yang kuat serta matang dalam mengambil keputusan. Dan matangnya ini bukan kayak mengarah lelet atau enggaknya dalam memberi keputusan ya. Intinya kalau Sultan Abdul Hamid ini ya tipe orang yang menelusuri dulu momok permasalahannya secara efektif dan efisien, barulah diputuskan langkah yang bijak demi kepentingan bersama gitu. Tapi poin terpentingnya itu, mama aku pernah bilang ya, kalau seorang pemimpin yang hebat itu pasti taat dalam agamanya. Dan kebetulan juga orang-orang terdekat beliau nih, bahkan kalau misalnya rumput yang bergoyang tuh bisa diajak ngomong mereka semua mengaku kalau Sultan Abdul Hamid adalah orang yang sangat religius. Sultan Abdul Hamid nggak pernah lepas kewajibannya dalam menjalankan ibadah dan ketaatan ibadahnya dari Sultan Abdul Hamid ini nggak lepas dari peran ayahnya yang berkata kalau agama dan sains adalah kedua hal yang sangat penting. Dan nasihat ini pun sempat dijadikan kalimat favorit yang selalu Sultan Abdul Hamid lontarkan
ketika sedang berbicara di depan rakyatnya. Tapi ada nih Wak, satu kisah di YouTube, kalian boleh lihat aja ya. Jadi kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyayangi Sultan Abdul Hamid. Jadi kisahnya, Sultan Abdul Hamid ini punya rakyat ini seorang pengusaha. Tiba-tiba pengusaha itu datanglah ke kesultanan beliau. Dia bilang kepada kaki tangan beliau, saya ingin bertemu dengan Sultan, saya ingin minta Sultan membayar hutang saya oleh Sultan, katanya. Sultan kok bisa berhutang sama rakyatnya gitu kan. Nah, akhirnya tangan kanannya beliau, siapa Pasya lah gitu kan, dia bilang, wahai Sultan, di luar ada rakyatmu seorang pengusaha X gitu ya, dia minta kamu membayar hutangnya kepada dia gitu kan. Sultan heran, aku nggak pernah punya hutang, tapi cobalah suruh masuk beliau. Masuklah, ditanya, ada apa kamu datang ke sini? Pengusaha itu jawab, saya ingin Anda membayarkan hutang saya, kata dia. Loh, kok bisa saya hutang sama kamu, katanya kan. Nah, si pengusaha ini bilang, saya setiap malam selalu berdoa kepada Allah supaya hutang saya ini selesai. Dia sempatlah diceritain dulu, saya selalu berdoa tiap malam. Nah, Sultan ngerasa ada apa? Langsung ke intinya aja lah, kenapa tiba-tiba kok minta utangmu sama aku gitu kan? Karena kan Sultan nggak suka yang bertele-tele, langsung straight to the point aja lah gitu. Iya, ini saya mau cerita Sultan, kata pengusaha. Saya selalu berdoa di tiap malam, dan tiba-tiba saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah di malam hari itu. Mendengar itu Sultan Abdul Hamid langsung diam, Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengucap hatinya kan. Terus pengusaha itu melanjutkan, di mimpi saya itu Rasulullah berkata, beritahu Hamid kami bahwa biasanya dia selalu menyebut namaku dan bersalawat, tapi tadi malam dia lupa. Maka datanglah kepada dia untuk meminta semua hutang-hutangmu. Sultan Hamid dengar itu bergidik kaget ya, wah. Dia bilang, coba kau ulangkan lagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengusaha itu bilang, Hamid kami belum selesai nih melanjutkan perkataan itu, langsung di stop, kata Sultan Hamid. Dia keluarkannya hartanya. Coba katakan lagi apa yang Rasulullah katakan. Rasulullah mengatakan, Hamid kami, stop. Gitu terus sampai 4 kali. Karena Sultan hanya ingin mendengar Hamid kami. Dan ternyata perkataan pengusaha itu betul Wak dengan apa yang terjadi di malam sebelumnya. Sultan Hamid saking sibuknya bekerja, entah kenapa pada malam itu beliau lupa bersalawat, dan Rasulullah menyampaikan pesan itu kepada si pengusaha ini. Dan ternyata benar, Sultan Hamid ini pun mengatakan kepada kaki tangannya kan, wahai Pasya, iya betul, aku saking sibuknya tadi malam aku lupa bersalawat. Dan kalaupun memang semua hartaku ini akan aku berikan nama dia, aku mau. Rasulullah mengatakan, Hamid kami, ibaratnya kayak Hamidku, kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wak. Nah, namanya seorang pemimpin dari kelompok apalagi negara kan Wak ya, pasti banyak kali lah cobaan yang dihadapi oleh Sultan Abdul Hamid sebelum dirinya ini diangkat bahkan dan diakui sebagai pemimpin di Kesultanan Utsmaniyah Wak. Ada nih Wak info mengenai kehidupan pernikahan Sultan Abdul Hamid yang sebenarnya sih belum diketahui kapan pasti dan usia berapa lah Sultan Abdul Hamid ini menikah. Tapi menurut kesaksian salah satu putrinya yang bernama Aisyah, beliau mengatakan kalau ayahnya ini atau Sultan Hamid II ini memiliki 13 istri Wak, yang terdiri dari 8 permaisuri. Pokoknya di belakang nama mereka masih ada Kadin Effendi-nya lah, mungkin itu adalah gelar untuk permaisuri. Terus beliau juga memiliki 5 selir Wak, yang di akhir nama mereka itu disebut apa-apa Hanim gitu lah. Kalau misalnya permaisuri Kadin Effendi, kalau misalnya selir Hanim ya. Dan beliau memiliki keturunan yang berjumlah 20 anak Wak, yang terdiri dari 8 laki-laki dan 12 anak perempuan. Nah itu aja sih informasi dikit yang mau aku sampaikan biar kalian tahu aja dikit ya kan. Nah sekarang baru kita lanjutin ceritanya mengenai peristiwa yang dialami oleh Sultan Abdul Hamid II di masa kepemimpinannya Wak ya. Langsung lanjut. Check it out. Nah jadi Wak, sebelum Sultan Abdul Hamid ini dinaikkan menjadi pemimpin di tahun 1876, pamannya Sultan Abdul Hamid yaitu Abdul Aziz dicopot Wak jabatannya. Lalu nggak lama setelah pencopotan jabatannya, si paman atau Abdul Aziz ini meninggal dunia secara tiba-tiba. Nah, gegara inilah saudara dari pamannya Sultan Abdul Hamid yang bernama Murad V baru diangkat menjadi pemimpin. Tapi nggak lama Wak, sebenarnya cuma sekitar 3 bulan aja. Alasannya karena dengar-dengar kabar kalau Murad V ini punya kayak gangguan mental gitulah. Jadinya ya Murad V bersama dengan keluarganya ini pun disuruh kalem dulu nih sebentar ya, dan tinggal di istana Ciragan namanya Wak. Sekarang kalau nggak salah udah jadi hotel mewah gitulah, bintang 5 di sana di Turki. Setelah dirembuk bareng-bareng terus didiskusikan bareng-bareng sama petinggi-petinggi di sana, akhirnya mereka sepakat lah kalau Sultan Abdul Hamid masuk dalam kriteria untuk menjadi pemimpin Kesultanan Utsmaniyah, hingga akhirnya pada tanggal 31 Agustus 1876 Sultan Abdul Hamid pun dideklarasikan menjadi sultan Wak. Tapi pelantikan simbolisnya tuh di bulan berikutnya, yaitu di tanggal 7 September tahun 1876 di Masjid Eyüp Sultan Wak, melalui penyerahan berupa pedang itulah yang bernama Pedang Utsman. Nah lalu setelah Sultan Abdul Hamid ini naik tahta, beliau pun melantik Midad Pasha
Pasha Wak sebagai wazir agungnya. Nah, wazir agung tuh kayak menteri yang kuasanya itu lebih tinggi dibanding menteri-menteri yang lainnya, Wak. Ya karena yang bisa nyopot jabatan dari wazir agung ini hanya bisa dilakukan oleh sultan yang di masa itu berkuasa. Jadi kayak tangan kanannya sultan lah, Wak. Nah, di awal pemerintahannya Sultan Abdul Hamid ini juga sudah berhadapan langsung dengan sifat keserakahan dan kediktatoran para menteri-menteri lainnya serta kuatnya pengaruh politik, pembaratan dan intervensi Eropa, Wak. Yang waktu itu otak dibalik pengaruh kebaratan ini justru dari kalangan terpelajar, Wak, yang disebut dengan gerakan Freemasonry. Yang kata si penggeraknya ini, Wak, dia bilang kalau gerakan ini adalah gerakan perdamaian dan persaudaraan dunia, kata si pemimpinnya. Bahkan dengar-dengar juga, Wak, ya, kalau master tertingginya itu udah ada di tiap-tiap negara. Nah, karena Sultan Abdul Hamid II ini sudah mulai terpikir akan adanya potensi merusak nilai-nilai agama yang dianutnya, yaitu Islam, maka dibentuklah semacam badan intelijen yang bertugas khusus untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan gerakan yang merusak ini. Dan nggak sampai di situ aja, Wak, Sultan Abdul Hamid juga memperjuangkan nilai-nilai agama Islam melalui paham politik yang bernama pan-islamisme, Wak, yaitu paham politik yang memang memperjuangkan persatuan umat Islam di bawah negara Islam. Nah, oleh sebab inilah Sultan Abdul Hamid pun berhasil merealisasikan visinya yang mampu membuat Eropa tercengang, Wak, akibat pemikiran strategis Sultan Abdul Hamid ini. Dan Sultan Abdul Hamid ini juga melakukan kampanye mengenai kesatuan umat Islam di berbagai wilayah kayak di Rusia, India, Pakistan dan Afrika, dan juga mengundang banyak sarjana dari Afrika, India dan Indonesia ke Turki, Wak, untuk menjadi bagian dari proyek pembangunan institusi pendidikan, pembangunan tempat ibadah kayak masjid di seluruh wilayah Kesultanan Utsmaniyah tuh. Dan juga nih, by the way, Wak, ya, ada kejadian yang lumayan twist nih, ya mungkin Wak sekalian nggak nyangka lah gitu. Aku mau cerita dikit. Jadi sebelumnya kan pernah tuh aku bahas mengenai bagaimana kedekatan Sultan Abdul Hamid II dengan pamannya Abdul Aziz, ya kan. Tapi kalian tahu nggak, Wak, ternyata nih setelah beberapa hari kematian Abdul Aziz pamannya itu, sebelum Sultan Abdul Hamid naik tahta, Wak, atau menjadi pemimpin Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid ini udah agak curiga sama kematian pamannya itu yang ya mendadak kan. Maka di saat itu pula Sultan Abdul Hamid itu udah terpikir nih kalau kematian pamannya ini ada indikasi dihilangkan nyawa oleh orang internal kesultanannya sendiri, Wak. Nah, karena beliau ngerasa kayak nggak move on gitulah dari kasus kematian sang paman, dan karena nggak mau jadi orang yang suuzon terus atau sering berburuk sangka, sehingga setelah dirinya dinobatkan sebagai sultan, beliau pun membentuklah tim investigasi secara rahasia untuk bisa mengungkapkan bener nggak nih ya pamannya ini dihilangkan nyawanya oleh orang dalam lah gitu. Nah, adalah kan digalilah itu segala macam informasi oleh tim investigasi, dan betul aja, Wak, ternyata pamannya Abdul Aziz ini dihilangkan nyawanya oleh internal kesultanan dia sendiri. Dan tahu siapa yang menghilangkan nyawa Abdul Aziz paman Sultan Abdul Hamid ini? Adalah menteri tertingginya Sultan Abdul Hamid alias orang kepercayaannya, Wak, yaitu Midhat Pasha. Midhat Pasha yang membunuh Abdul Aziz. Lalu setelah Midhat Pasha ini dijadikan tersangka, Wak, melalui pengadilan, Midhat Pasha pun divonis hukuman pancung. Tapi entah apa pula yang menjadi pertimbangan Sultan Abdul Hamid pada saat itu, Sultan Abdul Hamid pun meringankan hukuman Midhat yang awalnya dihukum pancung menjadi hukuman penjara, dan Midhat Pasha pun kemudian diasingkan ke Hijaz, barat lautnya Arab Saudi gitu, Wak, dan ditempatkan di penjara militer. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Midhat ini dibuang ke Eropa lah, dan ada juga yang bilang kalau Midhat ini dibuang ke Taif atau kayak wilayah di selatannya Mekah kalau nggak salah. Itu cerita dikit aja sih, Wak, pengen aja aku bilang sama kalian. Nah, sekarang nih baru kita masuk ke yang paling hebohnya atau yang paling terkenalnya kisah dari Sultan Abdul Hamid, yaitu Sultan Abdul Hamid melawan Zionisme. Langsung, Wak. Nah, sebenarnya, Wak, dari sekian banyak peristiwa yang dialami di masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid ini, ada peristiwa yang penting yang akan aku fokuskan, Wak, karena dampak dari peristiwa ini ya masih terjadi sampai sekarang. Dan sebelum aku masuk ke sesi peristiwa Zionisme di Kesultanan Utsmaniyah, aku mau kasih sedikit informasi mengenai latar belakang dari politik Zionis atau Zionisme, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, politik Zionis itu seperti sebuah gerakan bangsa Yahudi yang cita-citanya ingin memiliki tanah air. Nah, waktu itu tanah yang memang udah diincar sama si Yahudi ini adalah tanah Palestina. Ya gimana nggak dijadiin lirian bangsa Yahudi, Wak? Karena seperti yang udah kita tahu dari zaman Nabi nih, tanah Palestina ini memang terkenal dengan tanahnya yang sangat menjanjikan. Kalau di istilahnya nih, Wak, yang mau ditanam apa aja pasti tumbuh subur. Dan latar belakang dari politik Zionis atau Zionisme ini nggak lepas dari histori pembersihan bangsa Yahudi di Eropa. Salah satunya di Andalusia yang sekarang menjadi Spanyol, Wak. Lalu setelah Andalusia ini hancur, bangsa Yahudi
Yahudi ini terombang-ambing lah, mereka bingung mau kemana. Karena pada waktu itu bertepatan juga dengan serangan pasukan salib. Nah jadinya bermigrasilah bangsa Yahudi kan ke wilayah satu, ke wilayah lainnya. Dan waktu itu cuma Kesultanan Utsmani lah yang membuka pintu lebar-lebar untuk bangsa Yahudi ini, Wak. Ya, ditolong sama Kesultanan Utsmani. Waktu itu bangsa Yahudi berterima kasih kali lah kan sama Kesultanan Utsmani ya. Karena Kesultanan Utsmani ini mau menerima dan melindungi bangsa Yahudi kan. Yang sekiranya waktu itu bangsa Yahudi memilih tanah Palestina sebagai tempat berteduh. Dikasih tempat tuh sama Kesultanan Utsmani ya kan. Dan setelah sekian lama bangsa Yahudi ini hidup berdampingan dengan bangsa Palestina dengan damai, Wak. Adalah ini tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herzl yang juga merupakan salah satu tokoh besar di gerakan Freemasonry, Wak. Yang udah aku singgung sebelumnya tuh. Nah, si Theodor ini mempunyai sebuah misi, yaitu merealisasikan tujuan atau cita-cita bangsa Yahudi dengan memilih tanah Palestina sebagai tanah airnya bangsa Yahudi. Tapi sayangnya keinginan Theodor ini pun terhambat, Wak, karena kecurigaan Sultan Hamid II yang sudah menduga-duga nih dari awal kalau wilayahnya yang merupakan hak bangsa Palestina bakal direbut nih oleh suatu gerakan yang katanya perdamaian atau gerakan Freemasonry ini, Wak. Soalnya kenapa? Theodor ini memang kelihatan kali, Wak, berusahanya. Apalagi Theodor tahu nih kalau Sultan Abdul Hamid II memang senang kali dengan hal-hal yang melibatkan anak-anak muda di masanya, Wak, yang memiliki bakat dan intelektualitas yang tinggi. Sehingga si Theodor ini pun membuatlah itu sebuah gerakan yang namanya Gerakan Turki Muda. Yang sebenarnya udah aku singgung di cerita sebelumnya, yang mana gerakan ini diindikasikan adanya pergeseran budaya atau prinsip dengan melakukan akulturasi budaya barat yang disebut-sebut sebagai budaya yang modern kata mereka. Tapi yang namanya udang di balik batu, pasti kita pengen tahu lah kan udangnya yang kayak mana ini. Nah betul aja, Wak, Sultan Abdul Hamid II pun udah mulai ngerasa kalau ternyata gerakan Turki Muda ini kayak berusaha untuk memudarkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh wilayah Kesultanan Sultan Abdul Hamid ini. Dan ditambah lagi, Wak, pada saat itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nih ya Theodor ini datang lah kan ke ruangan Sultan Abdul Hamid. Dia menyodorkan sejumlah tawaran. Tawarannya nggak ece-ece, Wak. Pertama dia bilang, aku akan memberikan kamu Sultan Abdul Hamid ya paket hadiah sebesar 150 juta pound sterling. Kalau misalnya dihitung sekarang nih, Wak, ya sekitar 3 triliun, Wak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Theodor ini tahu kalau jejak historis atau peristiwa pemberontakan yang dialami oleh Kesultanan Utsmani, Wak, baik sebelum atau setelah penobatan Sultan Abdul Hamid II. Ya namanya juga perang ya kan, pasti butuh banyak biaya nih. Dan kalau butuh biaya banyak, pasti nggak jauh-jauh sama hutang. Nah maka si Theodor ini menawarkan diri untuk melunasi hutang-hutang Kesultanan Utsmaniyah, Wak. Yang pada saat itu hutang Kesultanan Utsmaniyah ini sekitar 33 juta pound sterling atau 662 miliar kalau sekarang. Plus juga dibuatkan kapal induk pertahanan pemerintahan Utsmaniyah yang dinilai kurang lebih seharga 2 triliun lah kalau sekarang. Plus juga dibuatkan Universitas Utsmani di wilayah Palestina. Tapinya inilah udangnya, sepetak tanah Palestina menjadi milik saya atau menjadi milik Yahudi. Dia bilang kan, tolonglah kasih tanah Palestina untuk kami supaya orang-orang Yahudi ini tuh bisa menjadikan Palestina sebagai tanah kelahiran mereka. Kata si Theodor kan, kamu tahu kan kalau Yahudi memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Akan kami selesaikan hutangmu, akan kami berikan kamu kapal induk, akan kami dirikan universitas. Kami tidak akan biarkan kemurahan hatimu sia-sia tanpa adanya imbalan. Ya, itu tuh tawaran Theodor sama si Sultan Abdul Hamid, Wak. Menarik kan? Itu kalau iman yang nggak kuat, Wak, silap itu. Tapi, Wak, itulah yang membedakannya. Keteguhan hati Sultan Abdul Hamid ini memang pantas diacungi jempol kali lah. Karena apa? Karena Sultan Abdul Hamid dengan tegas sambil marah nih, dia bilang, "Enggak. Padahal cuma beberapa petak tanah aja tuh, nggak bisa. 1 jengkal tanah pun nggak akan aku kasih sama kau. Karena tanah itu bukan milikku, tapi milik rakyatku. Rakyatku lah yang menaklukkan tanah itu dengan darah mereka. Banyak pasukan kami syahid di sana. Semua membanjiri medan tempur dengan darah mereka. Khilafah Utsmani ini bukan milikku, milik rakyatku. Dan aku tidak mengizinkan kalian mendirikan negara Zionis di Al-Qudus," kata Sultan Abdul Hamid, Wak. Nah, dengar alasan dari si Sultan, Theodor ini ngelak, Wak, waktu itu. Dia bilang, "Enggak kok, kami bukan mau dirikan negara," kata dia. "Kami itu cuma ingin hidup di dalam ketenangan dan kedamaian sebagai warga negara Utsmani," kata dia. Dia bilang nggak mau bikin negara kan. Nah, tapi pada saat itu Theodor nggak tahu nih kalau ternyata Sultan Abdul Hamid itu tahu rencana busuk mereka. Karena, Wak, Sultan mengetahui ada sebuah pertemuan Theodor dengan pasukan atau komplotan mereka ini, di mana di pertemuan itu mereka dengan jelas ingin membangun negara baru.
tahu dengan adanya bukti foto, Wak. Bukti foto mereka sedang membuat bendera Israel. Nah, setelah si Theodore mengatakan alasan yang dielakkannya tadi tuh, langsunglah Sultan Abdul Hamid kan dikeluarkannya foto waktu mereka bikin bendera itu. Dimana jelas sekali di foto itu terlihat si Theodore ini lagi gambar bendera Israel, pakai kuas, pakai cat biru di atas lembar kain putih. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, bendera Israel itu kan di tengah-tengahnya bintang Daud tuh. Nah, terus di atas bawahnya kan ada garis, ya kan? Terus ditanyalah sama Sultan Abdul Hamid waktu nunjukin foto itu. Kalau begitu, apa maksud garis yang ada di atas bawah bintang Daud itu? Dia nyindir gitu, Wak. Nah, kenapa Sultan nanya kayak gitu? Karena makna dari dua garis atas bawah dia yang ada di bintang Daud itu, Wak, itu adalah simbol untuk sungai Nil yang ada di Mesir yang di atas dan sungai Yufrat yang ada di Irak di bagian bawahnya itu. Dan hal yang disampaikan nama Sultan Abdul Hamid ini bukan ngada-ngada ya, karena memang dia tahu dua garis itu tuh bermakna itu. Theodore yang dengar ucapan Sultan Hamid kicep dia, Wak. Aduh, kok bisa tahu gitu kan? Ngelak dia bilang, enggak kok, itu cuma isyarat aja, nggak ada makna sama sekali, kata dia. Terus Sultan, Wak, dengan tegas dia bilang, oke, kalau memang kau lupa apa makna itu, biar aku ingatin ya. Antara sungai Nil yang ada di Mesir dan sungai Yufrat yang ada di Irak itu, kalian umumkan di pertemuan itu bahwa itu adalah tanah yang menjanjikan. Dengan kalian menggambar bendera itu, kalian berteriak di sana ingin membangun sebuah negara Zionis antara sungai Nil dan sungai Yufrat. Sekarang kau dengar ya Theodore, selama aku hidup gak akan pernah berdiri negara itu. Aku yang akan menjadi penghalang kalian. Sekarang kau keluar. Itu kata Sultan Abdul Hamid ke Theodore. Wah, kicep Theodore nggak bisa ngomong apa-apa. Keluarlah dia, dimaki sama Sultan Abdul Hamid. Nah, Theodore yang merasa cita-cita supaya bangsa Yahudi memiliki tanah air ini terhambat gara-gara Sultan Abdul Hamid ini nggak bisa disogok, wah. Dia nggak putus asa, direncanakannya lah lagi sebuah skenario untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid, wah. Nah, untuk menggulingkan ini, wah, nggak sembarangan main diguling aja, wah. Theodore ini diketahui berkolaborasi dengan Freemason dan gerakan Turki yang diskenarioin untuk membangkitkan semangat nasionalisme di Turki. Dan di samping itu, Wak, Theodore ini juga bekerja sama dengan Inggris untuk bisa merebut wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah yang di dalamnya terdapat wilayah Palestina itu. Dan selain itu juga Theodor Herzl juga meminta bantuan dari Kekaisaran Jerman, Wak, yaitu Kaisar Wilhelm II yang merupakan sahabat dari Sultan Abdul Hamid II untuk bisa mendapatkan Palestina tadi. Tapi untungnya nih, Wak, ya, usaha yang dilakukan oleh Theodor Herzl ini sia-sia karena ternyata Kaisar Wilhelm II ini tidak berhasil dipengaruhi oleh Theodore dalam aksi perebutan wilayah Palestina. Karena Kaisar Wilhelm II ini udah kayak konco kentalnya Kesultanan Utsmaniyah lah, Wak. Jadi nggak mau dia. Nah, karena memang Sultan Abdul Hamid II ini juga sudah mulai merasa resah dengan keseriusan gerakan dari kaum Zionis ini yang dikhawatirkan bisa memecah belah persatuan rakyatnya, maka Sultan Abdul Hamid pun mulai merenovasi fasilitas dari Kesultanan Utsmaniyah, Wak, yaitu dengan membangun jalur kereta api Hijaz yang dimulai dari Damaskus sampai Madinah, Wak, dan juga melewati wilayah Palestina. Nah, jalur kereta api ini, Wak, memang sengaja dibangun untuk bisa mempermudah perjalanan ibadah umat Islam, yaitu haji, serta untuk melindungi Palestina dari migrasi kaum Zionis yang berasal dari wilayah Eropa. Tapi sayangnya, Wak, niat baik dari Sultan Hamid ini dalam misi melindungi rakyatnya justru kayak dicari celah gitulah sama kaum Zionis supaya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, waktu itu kaum Zionis sempat kayak cek ombak gitulah, Wak. Ternyata ada nih beberapa jalur kereta api yang sekiranya bisa dipakai untuk melancarkan aksi memigrasikan bangsa Yahudi ke Palestina. Tahu aja mereka. Dan pada saat peresmian kereta api Hijaz ini, Wak, kira-kira sekitar tahun 1908, rakyat Kesultanan Utsmaniyah pun langsung memberikan pujian dan rasa bangga mereka atas hasil kerja dari Sultan Abdul Hamid yang sudah berhasil merealisasikan jalur kereta api ini. Nah, karena melihat rakyat-rakyat dari Sultan Abdul Hamid ini makin happy, makin loyal sama sultannya, ya kan, maka makin gondok lah kaum Zionis ini yang udah capek-capek dan dari lama dibikin skenario nihil nggak ada hasilnya. Tapi tetap dicari jalan lain, Wak. Theodore pun mulai merombak ulang skenario dengan cara dia ini menyebarkan berita lah ke seluruh rakyat Kesultanan Utsmaniyah bahwa di balik terrealisasinya jalur kereta api Hijaz itu ada sikap yang tidak adil yang diberikan Sultan Abdul Hamid, kata dia. Sultan Abdul Hamid nggak adil nih sama bangsa minoritas. Katanya, Wak, isi berita pada saat itu menyebutkan kalau Sultan Abdul Hamid ini hanya menerima pekerja yang memiliki background muslim saja, yang nggak
muslim nggak bisa jadi kontributor pembangunan proyek jalur kereta api Hijaz ini. Dan ditambah lagi kaum Zionis ini juga merasa terancam akan kehadiran gerakan yang aku sebutkan di sebelumnya tuh yang bernama apa? Pan-Islamisme, betul. Nah, gerakan inilah yang akhirnya dirancang ulang dan dibuat citra buruk oleh kaum Zionis agar menjadi senjata ampuh mereka yang dapat mendukung proses dilakukannya kudeta terhadap Sultan Abdul Hamid. Dan entah kayak gimana sih, nggak ceritanya nih panjang betul ceritanya, aku kasih tahu aja kalau di tahun 1909 barulah di situ kaum Zionis pun berhasil melakukan kudeta terhadap Sultan Abdul Hamid II dari kekuasaannya lewat kerjasama kaum Zionis dengan gerakan Turki Muda yang dia bikin tuh. Nah, kaum Zionis dan anggota yang terlibat dari gerakan Turki Muda ini mampu menaklukkan pasukan pertahanan kerajaan Utsmaniyah di Istanbul dan juga menuntut atau mendesak Sultan Abdul Hamid II untuk memilih melepaskan jabatannya sebagai sultan. Dan akhirnya tuntutan dari gerakan Turki Muda terpenuhi oleh Sultan Abdul Hamid II, dan pada saat itu posisinya Sultan Abdul Hamid ini digantikan oleh Sultan Mehmed V selaku adik beliau. Dan Sultan Mehmed V di masa kepemimpinannya pun mulai melakukan diplomasi dengan Kekaisaran Jerman melalui Perdana Menteri Kerajaan Utsmaniyah yaitu Enver Pasha. Dan lewat dari diplomasinya Sultan Mehmed V ini Kerajaan Utsmani pun terlibat dalam Perang Dunia I. Dan dalam Perang Dunia I inilah Palestina berhasil direbut oleh Inggris yang dampaknya membuat Kerajaan Utsmaniyah kehilangan kendali atas wilayahnya di Hijaz, sehingga jalur kereta api yang udah dibangun cantik kali sama Sultan Abdul Hamid ini porak-poranda lah. Dan hasil akhir dari Perang Dunia I ini justru tidak menguntungkan pihak Kesultanan Utsmani. Kemenangan Inggris dalam Perang Dunia I justru menguntungkan kaum Zionis, yang mana pada saat itu Inggris memberikan hadiah ke kaum Zionis berupa wilayah Palestina. Maka dengan hadiah inilah secara leluasa kaum Zionis pun memindahkan semua bangsa Yahudi yang berada di wilayah-wilayah Eropa untuk pergi ke wilayah Palestina. Dan cara-cara yang ditempuh oleh kaum Zionis agar bangsa Yahudi ini semua mau pindah yaitu melalui tindakan manipulatif untuk mencari orang yang bisa dijadikan kambing hitam supaya bangsa Yahudi ini mau pindah. Dan salah satunya melalui kekuasaan Adolf Hitler, yang mana disebut-sebut sebagai orang yang sangat berperan aktif dalam menghilangkan banyak nyawa bangsa Yahudi, ya kan? Justru malah di balik itu semua menjadi faktor pendukung dalam memutuskan rencana pergerakan Zionis ini. Dan usaha-usaha Zionis ini ternyata juga pasti nggak jauh-jauh dari sokongan dana keluarga Rothschild yang disebut-sebut sebagai orang terkaya dari bangsa Yahudi yang telah menguasai perekonomian Eropa dan Amerika pada masa itu, bahkan mungkin sampai sekarang. Dan sekedar informasi tambahan aja nih bahwa keluarga Rothschild ini juga menjadi bagian si penyokong dana pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Maka dapat disimpulkan melalui keuangan dari keluarga Rothschild inilah yang membuat kaum Zionis ini mendapatkan rentetan kekuasaan dari bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Dan dengan kekuatan inilah terlindungilah sudah kepentingan-kepentingan kaum Zionis yang berakhir pada keberhasilan membuat negara Israel di wilayah Palestina. Nah, berkaitan dengan yang udah aku ceritain sebelumnya bahwa pada saat Sultan Abdul Hamid II ini turun dari jabatannya, Sultan Abdul Hamid ini beserta 38 orang lainnya termasuk anggota keluarganya ini diasingkan dan dikirimkan ke Tesaloniki di Yunani. Dan 3 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 1 November 1912, Sultan Abdul Hamid ini pun dikirim kembali ke Istanbul, di mana Sultan Abdul Hamid ini menghabiskan hari-hari terakhirnya di Istana Beylerbeyi di distrik Üsküdar, Istanbul. Dan lalu pada tanggal 10 Februari 1918 Sultan Abdul Hamid ini pun tutup usia pada saat usianya 75 tahun dan meninggalkan banyak manfaat untuk wilayah kekuasaannya yang terdahulu, mulai dari faktor pendidikan melalui pembukaan 200 sekolah, sektor transportasi berupa kereta Hijaz tadi, stasiun besar Sirkashi dan Haidar Pasha, serta sektor kesehatan melalui pembangunan rumah sakit Etisli Etfal yang masih beroperasi sampai saat ini. Oke jadi itu tadi kisah seputar Sultan Abdul Hamid yang sudah kita tahu dari peristiwa-peristiwa yang aku ceritakan sedikit sebelumnya. Bagaimana penyebab masa keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah yang nggak disangka-sangka datang dari mereka-mereka yang sudah ditolongnya, ya kan, nggak tahu diri, memang kesal dulu kau terluntang-lantung tadi mana udah dikasih tempat tinggal malah ngelunjak. Inilah kaum Zionis ini yang sudah merebut hak-hak rakyat Kesultanan Utsmaniyah, khususnya yaitu di wilayah Palestina melalui pembentukan negara Israel, yang dampaknya bisa kalian tengok sendiri kan di media, yang memang menyisakan pilu dan sedih masyarakat Palestina sampai saat ini. Meskipun memang Sultan Abdul Hamid II ini gagal
menghentikan niatan dari kaum Zionis, aku tetap salut Wak dengan aksi Sultan Abdul Hamid yang sama sekali nggak buta akan harta dan sangat tegas untuk berkata tidak pada saat si Theodor Herzl itu selaku bagian dari kaum Zionis ini melakukan aksi penyogokan kepada beliau kan. Dan yang pastinya untuk rakyat Palestina khususnya yang memang terkena dampak perang di jalur Gaza, aku sebagai warga dari Indonesia dan kalian juga pastinya selalu menjadi temanmu, kawanmu, dan saudaramu yang akan selalu mendoakanmu dan mendukungmu pastinya. Mari kita doa sama-sama Wak ya, semoga konflik ini bisa terselesaikan dengan damai. Amin ya robbal alamin. Pokoknya aku sangat rekomendasikan kalian untuk nonton serialnya. Banyak kok di YouTube, kalian bisa lihat aja bagaimana kisah dari ketegasan dan kebijaksanaan Sultan Abdul Hamid II Wak. Ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.